Yang penting punya keinginan. Tinggal kita cari di Maktabah Samilah, tes langsung ada. Kami datang membawa perubahan untuk menginspirasi, inovasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santri Talk Show. Seperti biasa, di Santri Talk Show ini kita nggak sendiri. Dan malam ini kita ditemani oleh Cak Toyib. Kalau santri itu biasanya disebut Kang Santri. Oh, bukan Cak. Ya, bukan Cak. Caca itu kalau sudah tua. Oh, iya, Kalau iya. Kang ini masih muda-muda. Kang. Kang Toyib gitu ya. Ya. Ini udah lama di Hadramut, di Tarim. 4 tahun di sini. Tapi kayaknya 1 tahun masih kurang jadi. Oh gitu ya. Mau nambah lagi berarti. Insya Allah Ta'ala. Di Indonesia sebelum kesini tuh mau dari mana? Di Indonesia saya pernah mondok di Probolinggo. Asal kota kan Probolinggo. Mungkin 3 tahun. Setelah itu mondok pindah lagi 6 tahun. Yang tak asal terakhir ini yang bisa menguasai semuanya teknologi. Di mana itu? Itu di Jember. Di Di Jember, mana? kota Jember. Namanya Pondok Darussalam. Malam ini kan kita temanya mengenal kegunaan dan manfaat Maktabah Samilah. Apa sih perbedaan antara Maktabah Samilah dengan maktabah biasa gitu? Perbedaannya dari segi teknologi. Jelas kita beda antara Maktabah Samilah dengan maktabah biasa. Kalau Maktabah Samilah itu kita mencari sesuatu tanpa menunggu waktu yang lama. Tanpa ada waktu yang lama. Kalau Maktabah Adi kita masih mencari katanya itu ada di bab apa, halaman berapa. Kedua, untuk penghematan biaya, jelas biaya lebih murah Maktabah Samilah daripada Beli kitab. ya beli kitab. Kalau ke maktabah yang biasa itu masih mengeluarkan uang banyak, dan sekarang berapa harga kitab yang harus kita beli. Kadang-kadang orang santri sekarang itu sudah dengan mahalnya kitab banyak yang pindah kepada Maktabah Samilah. Karena sekarang kitab berapa yang apalagi percetakan Darul Minhaj itu mahal banget. Akhirnya pindah ke Maktabah Samilah. atau ke PDF gitu. Tapi kalau PDF sama dengan kitab itu masih lama carinya. Cuma bedanya halamannya nggak sama dengan percetakan asli gitu. Gitu aja. Ya. Kalau Maktabah Samilah tinggal minta ke teman, tinggal download, tinggal mengeluarkan uang sedikit. Apakah Maktabah Samilah ini bisa menggantikan 100% untuk maktabah biasa? Kalau untuk mengganti 100% kayaknya tidak bisa. Nggak bisa ya. Tetap yang lebih bagus itu bukan Maktabah Samilah untuk pemula. Oh gitu. Itu lebih bagus maktabah biasa. Untuk mubtadi, untuk pemula, itu biasanya membuka kitab biasa dulu, baru Maktabah Samilah. Soalnya Maktabah Samilah itu tidak akan diketahui caranya, cara kitabnya ini, cara mempelajari kitab-kitab, kecuali dengan membuka kitab yang biasa. Sebenarnya manfaat dan kegunaan secara umum gitu untuk thalabul ilmi atau untuk santri ini apa? Itu santri bisa tatawur, tidak hanya deswa aja, tidak hanya maktabah aja, enggak. Kita maktabah Adi kita pelajari juga untuk dasar, lalu masuk kepada Maktabah Samilah. Karena kenapa? Kita hidup di zaman modernisasi, bukan zamannya company yang dulu Salafiyah. Kita harus ikut dunia ini juga, tapi jangan sampai tertipu oleh dunia. Dan untuk kegunaan yang lain itu sangat membantu untuk kalangan santri yang sekarang sudah modernisasi masuk dalam Basul Masail, itu gampang untuk mencari suatu ibarah. Yang kedua, bermanfaat untuk seorang mufti yang seandainya ada seorang mempunyai permasalahan yang butuh untuk fatwa, tinggal kita cari di Maktabah Samilah, langsung ada. Kalau Maktabah Adi masih capek cari ini. Tapi semuanya ada kegunaannya. Kalau Maktabah Adi sesuatu yang tidak kita minta, kadang-kadang mujarab kita nyari sesuatu, oh ternyata kita kena dibaca juga. Padahal itu bukan yang kita inginkan. Tapi manfaatnya itu bisa kita baca yang lain juga. Kalau untuk pemula ya, untuk para santri yang masih pemula, kalau misalnya kebiasaan mereka ini untuk bahas ataupun mencari untuk materi bahtul masail di kitab-kitab biasa gitu. Kalau mau pindah ke Maktabah Samilah ataupun maktabah elektronik ini kira-kira susah nggak? Kalau dikatakan susah,
Enggak mungkin ya. Enggak ya. Yang penting yang satu yang punya keinginan untuk move on dari kitab dari kitab Adi ya nih. Bukan move on itu harus pindah 100% enggak ya. Untuk membantu satu. Aja. Dua, keberanian untuk mencoba untuk masuk dalam dunia IT. Kalau tidak mempunyai dua ini, basic dua ini, mustahil ya nih masuk. Soalnya kenapa? Yang menguasai Muktabah Adi itu mereka lebih Muktabah biasa itu lebih suka. Soalnya halaman sesuai dengan yang kita minta gitu. Kalau Muktabah Samilah enggak sesuai dengan halaman yang ada di percetakan. Beda. Muktabah Samilah punya halaman sendiri, punya juz sendiri. Lain dengan percetakan yang satu, cerdas satu. Enggak sama halamannya. Tidak sesuai gitu. Jadi bukan kayak PDF gitu kan ya? Bukan PDF. Kalau PDF itu diambil dari Maktabah Adi lalu dibuat PDF di-scan gitu. Apa perbedaannya ketika kita mencari pokok masalah di Maktabah Samilah dengan di Google? Kalau Google itu membutuhkan internet lah otomatis. Kalau Maktabah Samilah tidak membutuhkan internet kayaknya. Dan Google itu kadang-kadang diplesetkan, kadang-kadang ada yang berubah gitu, jawabannya tidak sesuai. Kadang kita mencari ini, tapi artinya beda. Kadang artinya sesuai dengan kita, tapi ibarahnya itu berbeda, jadi tidak sesuai dengan nas. Iya. Kita ada juga yang benar, ada juga yang benar. Tinggal pintar-pintar yang. Iya, soalnya mereka siapa yang mengajari, siapa gurunya, itu harus jelas. Kalau Google siapa sanadnya, sanadnya nggak ada. Kalau Maktabah Samilah banyak sesuainya, kadang mirip dengan kita inginkan. Akhirnya masuk dengan yang kita inginkan. Tapi kalau yang kita pakai di Indonesia, Maktabah 1, 2 atau yang lainnya, ini banyak perubahan sudah. Oh gitu. Sudah diganti bahasanya, pengarangnya. Kadang suatu pengarang, ini semuanya imam siapa gitu, diganti dengan imam mereka. Ini bisa dirubah. Yang di Google apa yang di Maktabah Samilah? Di Maktabah Samilah. Oh gitu juga. Iya, sama juga. Nah, alhamdulillah yang dimiliki oleh Darul Mustafa ini asli. Jadi kalau mau dirubah, kalau mau dimasukkan kitab baru, harus ada password. Kalimat sir itu. Oh gitu. Kalau di Google itu harus membutuhkan itu, harus ketelitian, harus tahu ketelitiannya. Kalau nggak tahu awal basicnya, mustahil bisa memaknai. Bakal disesatkan. Ya, bakal disesatkan. Sekarang sudah banyak. Kapan seorang santri ini butuh memakai Maktabah Samilah? Ketika untuk menghemat waktu lah. Menghemat waktu. Karena Maktabah Samilah ini sangat menghemat waktu. Daya carinya itu sangat cepat. Malah lebih cepat dengan usaha manusia ini. Langsung itu untuk orang-orang yang sibuk lah. Yang hanya mempunyai waktu sedikit untuk mencari sebuah masalah gitu. Itu biasanya digunakan untuk para kang santri yang sudah jenjang tinggi. Gitu ya. Yang sudah mempunyai waktu banyak untuk belajar, tidak ada waktu untuk bahas. Akhirnya bagaimana? Untuk bahas sedikit digunakanlah Maktabah Samilah untuk mempercepat waktu. Jadi kalau untuk santri-santri pemula, afdolnya lebih ke maktabah yang biasa Maktabah dulu gitu ya? Adilah. Bil istidrod, bahasanya itu bil istidrod, sedikit-sedikit. Jadi sekarang kita kan berada di zaman teknologi gitu, di era globalisasi. Jadi bagaimana kita seorang santri masa kini bisa memanfaatkan teknologi ini untuk kebutuhan agama ataupun kebutuhan ilmu? Kemanfaatan di sini ya perlu garis besar dulu. Ada kemanfaatan menggunakannya ini untuk sesuatu yang positif. Ya, kalau positif alhamdulillah. Kalau digunakan untuk negatif ini yang pertanyaannya, apakah maktabah, khususnya Maktabah Samilah, bukan kita mengatakan komputer atau yang IT, khususnya Maktabah Samilah, itu bagaimana cara menggunakannya untuk dunia globalisasi yang sekarang sudah modern. Khususnya sekarang banyak para santri itu menggunakan Maktabah Samilah tidak sesuai dengan tujuannya. Maksudnya? Kalau Maktabah Samilah dulu, Kang Santri yang lurus nih, yang bukan bengkok-bengkok. Kang Santri yang dulu itu menggunakan Maktabah Samilah dengan sesuai, bahas, untuk bahasul masail, untuk fatwa, untuk pertanyaan ini. Tapi kalau sekarang,
Kadang kalau santri itu malal, mereka memasukkan kitab atau komik gitu, melihat novel. Kadang kitab Indonesia juga bisa masuk. Pernah Al-Fakir juga coba masuk dalam program Basul Masail, tapi yang digunakan lihat komik, lihat novel. Begini itu. Kalau sudah malal gitu. Ada nggak pesan gitu ya, pesan dan kesan untuk santri masa kini dalam penggunaan Maktabah Samilah tadi? Gunakanlah Maktabah Samilah sesuai dengan manhaj yang kita inginkan, manhaj yang diinginkan oleh pondok, oleh kiai kita, ya digunakan untuk kebaikan, untuk bahsu, untuk fatwa, untuk mencarikan sebuah masalah yang sekarang masalah ini lagi diadu-adu oleh masyarakat gitu. Untuk masalah yang waqi'iyah, yang realitasnya sekarang ini, janganlah digunakan untuk kepentingan pribadi yang itu bisa merubah Maktabah Samilah, kemanfaatan Maktabah Samilah, perginya nanti kemanfaatan sendiri gitu. Banyak sekarang menggunakan Maktabah Samilah untuk merubah untuk semuanya. Nusus gitu. Ya, nusus akhirnya takdil, semuanya ditakdil, dirubah semuanya. Tidak sesuai dengan yang ada di kitab. Jadi kita harus teliti juga ya. Ya, teliti juga. Nusus yang ada di Maktabah Samilah digaran ataupun disamakan dengan kitab-kitab yang udah dicetak gitu. Ya, kalau yang dirubah itu bukan halaman aja. Kalau halaman itu merubah halaman itu dari pihak Maktabah Samilah. Perubahan halaman, perubahan juz itu tidak masalah. Soalnya kadang hatta percetakan ADI itu ada yang sekarang sudah 2 juz dijadikan 4 juz. Tapi yang muskilah itu takdil perubahan lafaz. Biasanya ada alnya, sekarang diganti tanwin. Biasanya fiil diganti isim gitu. Itu dirubah makna akhirnya gitu. Alhamdulillah maktabah yang ada di sini semuanya Masih original asli gitu. Oke, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman yang ingin mempelajari tentang Maktabah Samilah. Dan jangan lupa untuk ikuti sosial media kami Santri Adi Official. Salam kreatif. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Ada dulu openingnya, ulangin.